Pelaku ekonomi kreatif di Indramayu semakin bertambah. Sektor UMKM menjadi sektor yang paling banyak pelaku usahanya. Hal ini disebabkan pelaku ekonomi kreatif sudah merasakan manfaatnya secara langsung, terutama untuk peningkatan ekonomi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 memberikan anugerah kepada pelaku UMKM asal Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, yang digadang-gadang menjadi produk UMKM unggulan Kabupaten Indramayu. Nah, Sobat Diskominfo, ini dia salah satu produk unggulannya, yaitu rengginang terasi udang. Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Yuk kita ikuti liputan Diskominfo berikut ini. Assalamualaikum Mbak. Salam kenal, saya Roro dari Diskominfo. Yang mana nih? Yang Mbak Sarah? Saya Saro. Iya Mbak Sarah. Mbak Sarah sedang... Iya, saya bersama Ibu Kabid Ekraf. Ini Ibu Aam namanya. Oke. Kita sedang ada pendampingan UKM ini Ekraf, karena saya salah satu Ekraf juga. Pelaku Ekraf. Baik, Mbak Saroh. Mbak Saroh ini pemilik brand Mochips ya? Iya, betul. Mbak Saroh, saya penasaran nih, Mochips itu apa sih Mbak? Iya, di sini itu Mochips itu adalah brand produsen makanan ringan. Saya di sini memproduksi rengginang, ada juga brownies chips, sama yang merah ini adalah cemilan pedas. Oke, jadi produknya bukan hanya rengginang saja, melainkan ada brownies chips dan cemilan pedas. Cemilan pedas. Oke. Nah, kalau ini kan rengginang tanpa kemasan ya Mbak, tanpa box. Ya, kalau ini ada boxnya. Seperti apa sih Mbak perjalanan awalnya Mbak bisa kreatif seperti ini? Bisa ini kan nilai jualnya 11.000, sedangkan ini 17.000. Gimana caranya Mbak bisa mendapatkan ide untuk mendapatkan kemasan cantik seperti ini sehingga menarik pembeli dan menaikkan nilai jual rengginang terasi udang ini? Iya, jadi awalnya itu kan saya kan sering banget lihat kayak di toko-toko gitu kan kemasannya kan yang plastik kayak gini, yang transparan kayak gini. Saya pikir kalau misalkan saya ngejual yang bentuk kayak gini kan udah umum banget kan di pasaran itu kan dengan harga 10.000 atau 11.000. Nah, saya tuh berpikir gimana caranya saya punya produk itu bisa pemasarannya jauh gitu. Nah, kemudian saya tuh berinovasi, didampingin juga sama Ibu Kabid Ekraf kan. Jadi saya tuh punya pikiran kalau misalkan packagingnya bagus itu kan bisa menarik para pembeli kan, karena sebenarnya dalamnya juga sama seperti ini, cuman orang-orang kan ngeliat kalau misalkan kemasannya bagus juga kan ada rasa kepo gitu, kayak gimana sih, oh bagus banget gitu. Jadi bagus lah buat jadi oleh-oleh kayak gitu. Iya, menarik sekali ya Mbak. Soalnya saya sendiri kalau misalnya lihat nih ya, kalau ini kan biasa dibeli sama orang tua ya Mbak. Ya, betul. Nah, kalau ini kan anak muda pada tertarik nih Mbak ngelihatnya pakai ini. Oh ya Mbak Saroh, kalau boleh tahu proses produksinya satu hari bisa sampai berapa box? Kalau yang rengginang ini kan satu hari kita memproduksi 10 kilo beras ketan. Jadi biasanya itu kita dari 10 kilo beras ketan itu bisa mendapatkan 500 sampai 600 keping rengginang, Mbak. Keping rengginang. Kalau diboxin kalau kira-kira berapa box, Mbak? bisa jadi 50 atau 60 box per hari. Oke, jadi per hari itu 50 sampai 60 box. Kalau pemasarannya kemana aja Mbak? Kalau pemasaran kita kan dari Indramayu, di Indramayu sendiri tentunya kan kita sudah menyebar ya. Ada di Indramayu, di Cirebon, di Semarang, sampai ke Surabaya, sampai Bali. Sampai Banten juga ada. Jadi bukan hanya di Indramayu saja, melainkan sudah keluar kota juga. Keren sekali Mbak. Nah, kalau boleh tahu juga Mbak, apakah produksinya hanya yang box seperti ini atau ada produk yang lain juga ya? Kita juga ada produk yang lain Mbak. Kalau yang rengginang box ini kan khusus yang matang. Kalau yang mentahnya itu yang seperti ini. Oh, ini mentah. Ya, yang mentahnya. Boleh lihat Mbak? Ya, boleh. Mochips rengginang mentah. Jadi selain ada yang matang juga, Mbak juga menjual yang mentah. Karena yang mentah ini biasanya pangsa pasar kita tuh ke luar negeri. Oh, langsung ke luar negeri. Ke luar negeri itu kan kalau yang rengginang matang rentan remuk ya, Mbak. Kalau yang rengginang mentah ini kan nyampe sana juga remuknya tuh nggak remuk banget gitu, masih bentuk rengginang seperti luar biasa. Kalau boleh tahu ini harganya berapa Mbak kalau yang mentah? Kalau yang mentah kita ngejual 20.000 per piece. 20.000 per box ini ya, kemasan seperti ini.
Nah, Mbak Saroh, selain ada di pasar di Kabupaten Indramayu dan luar Kabupaten Indramayu, boleh tahu nggak sih ada masuk pasar modern nggak sih Mbak, atau marketplace atau pasar swalayan? Ya, kita juga masuk ke marketplace-nya itu di Shopee. Wow, udah ya, masuk di Shopee, ya. keren. Kalau pemasaran di sosial medianya juga kita ada Instagram, ada Facebook juga. Kalau buat ke market yang modernnya itu kita sudah masuk ke Jogja Jatibarang yang di Indramayu sama Jogja di Indramayu yang kotanya juga. Jogja Toserba. Toserbanya. Kalau di Indramayu sudah masuk di Jogja Toserba, Ya, di betul. Indramayu dan Jatibarang. Jatibarang. Kalau di marketplace-nya ada di Shopee. Akunnya namanya apa Pak? Mbak? Ada itu shop yang apa? Mocip.official. Mochips.official. Kalau di Instagram dan Facebooknya? Namanya itu sama Mocip.official sama cemilan Mocip di Facebooknya. Nah, saya penasaran nih Mbak. Saya mau cek langsung di Shopee-nya. Boleh, silakan. Produk Mochips. Ini dia, Sobat Diskominfo. Produk Mochips sudah ada di Shopee ya. Jadi jangan lupa langsung dicekat aja. Di sini juga ada Ibu Kabi di Buaam dari bidang Ekraf Dispara. Ibu, saya ingin tahu seperti apa pembinaan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu kepada pelaku Ekraf seperti Mbak Saroh ini. Ya. Sesuai dengan himbauan Ibu Bupati bahwa Ibu Bupati kita, Ibu Hajah Nina Agustina sangat respek, sangat respon, sangat support kepada pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya adalah seperti Mbak Saroh, itu kita harus selalu melakukan pembinaan dari mulai marketnya, apakah market secara manual ataupun digitalisasi. Kita juga mengadakan pelatihan dan pembinaan seperti itu sampai kepada pemasaran yang melalui luas, yang lebih luas lagi. Apa yang tadi sudah sampaikan Mbak Sarah, dan bisa dirasakan juga pembinaan kami oleh Mbak Saroh ini. Manfaatnya ya Bu ya, bisa Manfaatnya, dirasakan langsung hasil oleh pembinaan. Iya, oleh Mbak Saroh langsung. Baik Ibu, saya mau tahu Bu, kalau misalnya jenis ekonomi kreatif itu ada apa aja ya Bu? Ada berapa kira-kira? Ya, sesuai dengan Permenkraf bahwa ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 subsektor. 17 subsektor. 17 subsektor. Ada kuliner. Nah, salah satu Mbak Saroh ini adalah masuknya ke kuliner. Ada kuliner, ada kria, ada YouTuber, ada periklanan, ada cetak ya, percetakan, ada kria juga. Nah, di antaranya salah satunya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oh iya Mbak Saroh, ajak aku dong ke proses produksinya, aku mau tahu. Ayo boleh. Buka biji kan? Iya Bu. Nah Sobat Diskominfo, ini saya sedang berada di tempat produksi Mochips. Kita langsung tanya-tanya ke Mbak Saroh langsung. Mbak, ini lagi ngapain nih Mbak? Iya, ini kita sedang produksi ini packing rengginang yang dalam tahap sudah dijemur tuh Mbak, kemudian digoreng, lalu di packing seperti ini. Kita masukin ke plastiknya dulu ini. Oke, sedang dikemas ya Mbak ya? Iya. Mbak, kalau boleh aku mau ikut bantuin masukin Boleh, silakan. rengginangnya. Iya, iya. Ibu izin. Ya. Satu ininya isi 10 ya Mbak? Iya. Ya, 5. Ya, ada 10. Nah, Sobat Diskominfo, tadi setelah dikemas, nanti ini akan di-seal di sini. Ini dia, seperti ini, sehingga tertutup rapi. Nah, Mbak tadi kan rengginangnya. Ya. Kalau ini apa nih Mbak? Kalau yang ini kita punya brownies chip Mbak namanya. Oke, brownies Ya, chip. brownies chip punya ada 3 topping. Kalau yang ini ada Apa aja, choco Mbak? chip, keju, sama ada kacang. Oke, kalau pembuatan brownies chip di mana Mbak? Ada di sini, boleh. Mau lihat dong? Boleh silakan. Ini kita sedang proses pengopenan Mbak. Jadi yang udah kita bikin adonannya, kemudian dicetak, lalu di-open seperti itu. Ini Mbak brownies chips itu tipis ya Mbak Iya, browniesnya? tipis. Lihat Mbak. Yang seperti ini kita kepingannya. Oke, Awas Mbak ini panas. topping apa Mbak? Yang ini toppingnya choco chip. Ini best seller Mbak, yang choco chip. Yang ini paling Iya, besar, paling best seller. disukain. Kalau topping lainnya ada cheese dan Ada yang kacang. Iya. Oke. Butuh berapa lama Mbak proses pengopenannya? Kalau pengopenan sih tergantung ya. Kita biasanya sih pakai 5 menit aja.
langsung diangkat, kemudian dikeringin seperti ini aja udah bisa dikupas kayak gitu Mbak. Oke, berarti kalau semuanya dihitung nih Mbak, dari brownies, rengginang, dan produk yang lainnya itu sehari bisa membuat berapa produk? Kalau yang brownies chip ini kita perharinya tuh 80 piece Mbak. 80 piece? Iya seperti 80 ini, kemas. atau 8 bal, 8 bal. kemasan. Oke. Kalau yang rengginang itu kita 50 sampai 60 box. Ya. Kemudian itu yang cemilan pedas Ibu. Ya, yang ini kita biasanya 30 sampai 50 piece aja 30 sampai Iya. 50 piece. per hari. Oke, jadi Sobat Diskominfo di sini itu tidak hanya membuat rengginang ya, tapi ada brownies chip juga dan ada cemilan pedas juga. Nah, kabarnya sekarang juga mau ngirim keluar Kabupaten Indramayu nih. Mbak, saya mau ikut dong packingnya buat Ya, dikirim di luar. boleh, ayo. Let's go. Ayo Ibu. Nah, Sobat Diskominfo, ini dia rengginang yang sudah disil. Akan kita masukkan ke dalam box untuk dikirim di luar Kabupaten Indramayu. Kuncinya, Mbak. Iya. Bener, Mbak? Ya. Ditekuk dulu. Baru dia ditutup, Ditutup. Masukin. disil. Langsung di lakban. Ya. Ada 2. Oh, di Lurusan kanan sama kiri. ini Oh, lurus. Oke. Ya. Satunya lurus lagi Mbak. Ya, sudah. Ini dia. Siap dikirim ke rumahmu. Nah, Mbak Sarah, terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya dan mengajarkan saya membuat chips ini. Ya, Sukses sama-sama. selalu untuk pelaku usaha ekonomi kreatif. Terima kasih Bu Kabid. Sama-sama. Saya pamit. Iya, hati-hati Mbak. Assalamualaikum. Siap, Mbak. Dengan sentuhan ekonomi kreatif, menjadikan para pelaku usaha di Kabupaten Indramayu meningkatkan nilai dari produk yang diciptakannya. Ini akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat Indramayu. Sobat Diskominfo, jangan lupa untuk selalu mendukung dan membeli produk-produk UMKM Kabupaten Indramayu. Terlebih lagi sekarang sedang bulan Ramadan dan mendekati Lebaran, jadi stok yang banyak ya. Saya Roro Wilis, sekian liputan Diskominfo kali ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya.